Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum memulaikan seluruh rencana kerja kita di sepanjang hari ini, di Sabtu 20 Maret 2021, kita akan bersekutu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang selalu mengasihi hidup kami bersyukur karena Engkau memberi hari baru bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami akan memulaikan seluruh rangkaian rencana kerja kami di hari ini. Kami bermohon Engkau yang akan menyertai kami lewat tuntunan kebenaran firman yang akan menjadi dasar pegangan hidup ketika kami akan melangkah di hidup kami ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kami dibuat mengerti, memahami maksud kehendak firman di hidup kami. Maka Engkau yang berbicara bagi kami sedia mendengarkan firman kehidupan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-11 bagian B. Firman Tuhan berkata, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, cawan sering dihubungkan dengan penderitaan. Cawan di sini menunjuk pada penderitaan yang harus dipikul oleh manusia sebagai hukuman dosa manusia, namun ditanggung oleh Yesus. Setiap kita umat Tuhan pasti tidak menginginkan hidup kita akan mengalami berbagai bentuk penderitaan. Yesus pun sebagai manusia, ia tidak ingin hidupnya mengalami penderitaan. Kita ingat dalam doanya di Taman Getsemani, ia berucap, "Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini menunjuk sisi manusianya Yesus saat mana ia pun tidak ingin menderita seperti kita manusia. Tetapi sebagai anak Allah, ia mau taat dan setia kepada Bapa. Ia tidak memaksa keinginannya, kehendaknya yang jadi untuk tidak menderita. Tetapi dia membiarkan kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Terkadang kehidupan kita berbeda seperti yang dilakukan Yesus. Di hidup kita seringkali atau banyak kali orang memaksakan apa yang menjadi orang kehendak daripada kehendak Tuhan. Atau bahkan kita memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan firman Tuhan kita saat ini mengisahkan setelah Yesus melewati proses menuju tujuan kedatangannya ke dunia. Kini tiba saatnya, kini tiba waktunya Yesus harus minum cawan itu. Kini tiba saatnya Yesus harus mengalami penderitaan itu. Kini tiba saatnya dia harus menanggung dosa kita manusia. Sehingga ketika Petrus dalam konteks bagian firman yang menjadi bacaan kita saat ini, yang membawa pedang untuk membela Yesus di hadapan prajurit penjaga bait Allah, dia katakan dalam bacaan kita hari ini, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?"
Ini mau menunjuk ketaatan Yesus kepada Bapa. Ini mau menunjuk bagaimana Yesus mau setia kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, belajar firman Tuhan ini di hari ini, di hari Sabtu 20 Maret 2021, mengakhiri minggu sengsara yang keempat, mempersiapkan diri memasuki minggu sengsara yang kelima, maka penderitaan terus menjadi bagian kehidupan kita. Maka belajar dari apa yang boleh diteladankan Yesus dalam hidup ini. Ketika penderitaan itu datang, jangan kita hindari, jangan kita lari, jangan kita pesimis dalam menghadapi penderitaan yang menjadi bagian hidup kita. Tetapi kita harus hadapi seperti Yesus, sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Ia menjamin kehidupan kita. Setiap penderitaan, setiap persoalan, pergumulan yang kita alami tidak melebihi setiap batas kemampuan yang Dia karuniakan dalam hidup ini. Dia tahu persis hidup kita. Dia sangat mengerti, Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut apabila penderitaan yang kita alami, baik yang diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri ataupun karena mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dan cemas. Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita dan bukan kehendak kita. Tuhan menolong kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu boleh terberi bagi kami. Firman-Mu mengarahkan dan mengingatkan kami untuk bagaimana kami tetap mau taat dan setia kepadamu, walau kami harus mengalami berbagai bentuk penderitaan yang kami alami dalam hidup ini. Biarlah keteladanan Yesus memotivasi kami untuk melakukan sebagaimana yang Dia teladankan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang mau mempersembahkan kerja dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, dalam setiap apapun yang mau kami kerjakan dan kami lakukan di kehidupan kami ini. Amin. Demikian berita firman yang menyemangati kita di hari ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.